La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Selamat malam sahabat-sahabat Nusantara. Mas Bambang di Irian, Mas Budiono di Kaltim, Mas Andika ya, Kalbar ya, dan sahabat-sahabat di Kalsel ya, dan juga sahabat di Singapura, Pak Kasman ya, dan semua yang Ibu Eli, Taiwan, Pak Rudi, Australia, ya, dan teman-teman semualah dimanapun berada. Mas Andi, ya, Brunei Darussalam, ya, Mas Taufik, Pak Tani Thailand, ya. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan irodahnya pada malam hari ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan adalah hidup oleh Allah ya, untuk merasakan kenikmatan yang begitu sempurna dari Allah ya. Dan terkadang kita adalah lupa ya. Maka barangkali adalah marilah kita adalah karena hidup ini adalah belajar kepada kita. Abah mendoakan semuanya pada malam hari ini adalah tambah berkahnya, tambah bahagianya, ya, tambah sadarnya, ya. Karena kebahagiaan itu bersumber daripada ketenangan, dan ketenangan sumbernya dari kesadaran, ya. Sadar itu adalah yang berkaitan dengan zikir ya. Maka itulah orang yang berzikir, yang sebenarnya berzikir adalah orang yang sadar akan hidup yang telah dilimpahkan oleh Allah. Begitu banyak nikmat Allah yang tidak mampu kita, la tuhsuha, adalah tidak mampu kita akan menghitung segala nikmat-nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita. Kita adalah makhluk yang masih rewel, makhluk yang masih mengeluh, makhluk yang selalu adalah mempermasalahkan persoalan hidup ya sahabat. Abah mendoakan dimanapun panjenengan, bagaimanapun persoalannya, semoga lebih. Karena sadarlah. Maka itulah pada malam hari ini Abah ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita mencintai Allah ya. Pada saat kita sudah mencintai Allah dengan sebenarnya mencintai Allah, adalah yang pertama sebagai bukti kita mencintai Allah adalah sadar akan hidup yang ada pada diri kita, sadar pada nafas ya. Berapa oksigen yang kalau seandainya kita beli ya, barangkali dulu waktu Covid ya, karena Abah ngalami mencari-cari tabung oksigen yang harga 2 juta, kita tidak kadang-kadang sulit menemukannya. Tapi setiap hari kita diberikan oksigen ya. Inilah nikmatul ijad dan nikmatul imdad sahabat. Kita dikasih mata dan Allah ciptakan keindahan. Kita dikasih telinga, Allah ciptakan keindahan lewat suara. Allah ciptakan keindahan adalah lewat rasa. Maka Allah berikan kepada kita berbagai macam rasa. Adalah bagaimana Allah menyempurnakan kebahagiaan adalah nikmatul imdad. Karena kita punya lidah, maka disiapkan oleh Allah ikan dengan segala rasanya. Kemudian binatang unggas dengan segala rasanya, binatang kaki 4 dengan segala rasanya ya. Bukan hanya itu, Allah persiapkan untuk bumbunya dan segalanya. Demikian pula keahlian untuk memasaknya. Betapa kita dimanjakan oleh Allah. Tapi kita telah justru adalah kebanyakan dari manusia tidak bahagia karena dia tidak mengenali Allah. Tidak merasakan kehadiran Allah. Itulah sadar.
sadar pada saat kita sudah merasakan kehadiran Allah, sesungguhnya adalah karena Syekh Athaillah berkata begitu banyak di dalam hikam, adalah sungguh bodoh orang-orang yang menghendaki terjadinya segala sesuatu, ya, adalah yang apa namanya yang dikatakan menghendaki segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Padahal sahabat, pahami oleh kita, ya, bahwa tidak ada satu perkara yang datang pada kita kecuali atas izin Dia. Ingat, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali Dia. Maka apa yang Abah sudah rasakan, sahabat, sesungguhnya adalah pada saat bersama dengan Dia, pada dasarnya adalah apa namanya kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang tidak terkira. Dan bahkan Dia menjaminnya. Dan Dia pun sudah menyampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Dia sudah menyampaikan barang siapa percaya pada Allah, ya, dan bukan hanya percaya, yakin pada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Dia akan memberikan rezeki yang rezeki maud yang maha luas sesungguhnya. Asal kamu tidak usah khawatir urusan rezeki, asal kamu tidak usah bertanya tentang rezeki, asal kamu tidak terus berpikir rezeki Allah daripada Allahnya. Bagaimana mungkin engkau datang kepada seorang kaya, sahabat, yang rumahnya begitu bagus, kemudian di dalamnya penuh dengan perlengkapan, dan engkau tidur di dalam rumahnya, di guest house-nya yang maha sempurna, tapi engkau tidak mau bertemu dengannya. Nah, inilah yang seharusnya dibangun oleh kita, adalah sebelum merindukan apapun yang dimiliki olehnya, harusnya yang kita rindukan adalah Dia pemiliknya, bukan surganya. Bagaimana mungkin orang masih berkeinginan masuk ke dalam surga, tapi dia tidak merindukan Allah? Bagaimana mungkin kamu akan masuk ke dalam rumah yang mewah, yang begitu banyak makanan yang bisa kamu nikmati, tetapi kamu nggak peduli kepada tuan rumah itu yang memilikinya? Nah, inilah maka Syekh Athaillah mengatakan sungguh bodoh, ya, orang dikatakan oleh Syekh Athaillah adalah ma taroka minal jahli syai'an man arada ayyahdusa fil waqti ghairu ma adharahullahu bihi. Sangatlah dungu orang yang menginginkan terjadinya sesuatu pada waktu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Allah adalah Maha Pemberi, tapi Allah adalah sayang kepada kamu. Kalau seandainya pemberian yang kau inginkan itu membahayakan dirimu, maka Dia adalah pemberiannya dengan tidaknya kamu diberi. Pahami, sahabat, tentang hukum Allah. Maka Abah selalu mengajak kepada semuanya, marilah bertawakal kepada Allah. Artinya apa tawakal kepada Allah itu? Dan marilah mengerti hukum-hukum Allah. Karena Allah tidak akan memberimu sesuatu yang bisa membahayakan kepada dirimu, sahabat. Terima kasih, Mas. Ya, tidak akan. Allah tidak akan memberimu kalau seandainya sesuatu itu membahayakan kepada dirimu. Maka ada dalam bahasa hikam, sesungguhnya pemberian yang sesungguhnya dari Allah adalah tidak diberi. Sebagaimana kamu mencintai anakmu yang masih kecil, dia ingin jajan coklat, dia ingin, keinginanmu ingin memberi, tapi kamu apa yang bisa membahayakan anak kamu, maka engkau menahannya. Itulah pemberian. Pemberian Allah kepadamu dengan tidak diberi. Kenapa? Karena engkau belum siap. Karena engkau belum mengerti apa yang kau minta itu. Maka inilah pengertian doa, ayat doa itu menghadirkan Allah. Dan Allah akan memberi kepadamu pada saat apa yang diberikan Allah itu menyenangkan kepada dirimu.
dan menyelamatkan dunia dan akhirat kepada kamu. Tapi kadang-kadang manusia nggak paham. Itulah banyak Allah memberimu dengan tidak memberinya. Kalau seandainya coklat itu merusak gigimu, maka orang tuamu tidak akan memberimu. Kalau seandainya jajan besar itu adalah membuat engkau berbuat maksiat, maka orang tuamu akan memberinya yang sedikit yang tidak membahayakan pada dirimu. Kalau seandainya jajan sedikit saja membuat engkau membeli lotre, tentu orang tuamu akan menguranginya lagi. Itulah menahannya orang tua kamu kepadamu ada bukan karena benci, bukan karena marah, karena kamu adalah belum siap untuk menerima amanah itu, sahabat. Maka Abah suruh mengajak, ayo berubah. Ayo berubah, rubahlah kapasitasnya. Kalau engkau ingin dipercaya oleh Allah, jadilah orang yang betul-betul amanah. Siap, ya Allah, saya menjadi orang kaya. Saya siap menjadi bendaharamu, ya Allah. Saya siap berbagi dengan siapapun. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka dia akan memberimu sekehendaknya. Percayalah. Bahkan lebih dahsyat lagi kalau seandainya kamu bisa mengeluarkan dalam keadaan sempit, maka Allah akan melihat engkau. Itulah kenapa kata Allah dalam hadis qudsi, anna uhibbu ahlas saho. Aku mencintai orang yang pemurah. Tapi kata Allah, wa hubbi, aku lebih mencintai lagi kepada orang fakir yang pemurah. Sahabat, belajarlah dari hukum alam ini. Setrum PLN, pada saat engkau hanyalah 5 watt, maka yang dia berikan beban kepada bohlammu yang 5 watt itu hanyalah terang sebesar 5 watt itu. Jangan kita teriak-teriak minta, ya PLN, ya Allah, berikan aku rizki yang banyak. Maka itulah dalam berdoa kita harus benar. Ya Allah, berikan aku kemampuan. Maka pada saat kita menerima ujian dari Allah, jangan menolak ujian itu. Tapi yang kau harus katakan adalah, ya Allah, berilah aku kemampuan untuk menerima ujianmu ini. Karena apapun yang diberikan oleh dia, pasti ada hikmah di sebaliknya. Pasti menguntungkan kepadamu. Karena Allah tidak akan mendolimu sedikit pun. Maka sebenarnya dari konsep yang sudah Abah jalani, udah rindukan Allah saja. Maka tidak ada lagi makhluk yang lebih daripada Allah. Tidak ada benda apapun di dunia ini yang lebih besar daripada Allah. Inilah yang Abah selalu jalankan. Bahkan hari ini kata Abah, kalau saya disuruh pulang ataukah saya dikasih uang $1 juta, ataukah suruh mati, saya pilih mati. Kalau hari ini saya disuruh pilih, ataukah surga atau Allah, Abah pilih Allah. Kalau hari ini saya disuruh pilih, apakah punya harta seluas Pulau Jawa, ataukah saya pilih mati, saya pilih mati. Karena mati itu bertemu Allah. Percayalah, kamu jangan bersandar kepada amal. Jangan ada alasan saya tidak mau mati karena saya belum punya amal. Cukup bersandarlah pada Allah. Saya tidak mau mati karena dosa saya banyak. Bersandarlah pada Allah. Karena Allah lebih besar kasih sayangnya daripada dosa. Inilah yang membuat manusia tidak bahagia pada saat dia takut dengan dosa. Padahal pada saat engkau menyadari Tuhanmu Maha Pemurah, maka sesungguhnya seharusnya kita, ya Allah, aku gak peduli dengan dosaku itu. Karena aku yakin Engkau Maha Pengampun. Aku yakin Engkau Maha Penyayang. Maka inilah yang harus dibangun. Bukan bersandar pada amal. Bukan bersandar pada ilmu. Bukan bersandar kepada ilmu makrifat bahkan. Bersandarlah pada Allah. Sahabat, inilah yang satu ilah ingatkan adalah mataroka minal jahli syai'an man aroda ayyah dusa fil wakti ghairu ma adharahullahu fihi.
Sangatlah dungu orang yang menginginkan terjadinya sesuatu pada waktu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Marilah kita belajar dari orang tua kita saja. Kapan dia memberi? Kapan dia memberi sedikit? Kapan dia memberi banyak? Kamu coba rasakan anak kamu yang 2 tahun yang belum memiliki tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Dia minta sirat gol yang tajam. Maka pasti kamu tidak akan beri. Mama, aku minta pisau yang tajam. Tentu engkau tidak akan beri. Kenapa? Karena kamu terlanjur sayang kepada dia. Demikian, ya Allah, berikanlah aku rezeki. Dan Allah Maha Tahu. Jadi intinya, Abah kasih tahu pada semuanya. Allah tidak memberimu karena engkau belum bisa selamat dengan pemberian itu. Engkau tidak akan mampu membawa beban itu. Dan Allah sudah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha. Allah tidak akan memberikan beban yang melebihi batas kemampuanmu. Kalau seandainya diberi kamu itu adalah selamat, dia pasti, Allah itu senangnya memberi. Karena memang hakikat Allah itu Al-Karim. Al-Karim, satu asma Allah, dia memberimu bahkan sebelum kamu minta. Pada saat engkau melihat kemampuanmu, maka dia akan memberimu. Karena dia lihat engkau mampu. Maka dalam berdoa, sempurnakan doanya. Pada saat engkau meminta sesuatu, ya Allah, berikanlah aku kemampuan menerima amanah itu. Juga minta juga pada Allah kemampuannya. Ya. Kalau cuma kamu teriak-teriak, minta rezeki, minta dimudahkan pekerjaan, mudah dibanyakan rezekinya. Tapi Allah melihat ada hal yang membahayakan dirimu dengan rezeki itu. Maka pemberian dia adalah dengan menahannya untuk dirimu. Maka tadi, dalam hikmah yang kelima, dalam kaitannya dengan doa, ya. Dalam hikmah yang keenam, sya'ato'ilah, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi bid du'a mujiban liyashika wa huwa duminalakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu linafsika wa fil waqtil ladhi yurid la fil waqtil ladhi turid. Janganlah kelambatan waktu pemberian Allah. Walaupun engkau sudah bersungguh-sungguh dalam doa, membuatmu putus asa. Bahwa duminalakal ijabata pima yahtaruhu laka la pima takhtaruhu linafsika. Dia menjamin pengabulan untukmu sesuai apa yang dia pilih untukmu. Kalau engkau diberikan itu aman untuk keselamatanmu, ingat, Allah itu innallaha la yudlimun nasa syai'an. Allah tidak akan mendolimi kita sedikit pun. Dan Allah itu adalah Al-Karim, pemberi yang sejati. Dan senang Allah itu. Maka kata Abah, sahabat, marilah kita banyak hal yang harus kita luruskan. Banyak hal-hal yang menjadi penghalang dari rezeki kita. Maka baginda Nabi bersabda adalah az-zanbu hirmanur rizki. Dosa adalah penghalang daripada rizki. Nah inilah sesungguhnya. Mari kita lepaskan. Yang pertama adalah itikad. Bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk yang dimuliakan. Pegang itu. Allah sudah berfirman menggunakan litakid. Walaqad karramna bani Adam. Dan aku telah memuliakan Bani Adam. Ya. Tetapi sayang sahabat. Kadang-kadang kita masih menghina. Ada manusia lain. Bangsa lain. Suku lain. Agama lain. Ini nih penghalang dosa daripada rezeki itu. Kalau ada satu makhluk di dunia ini. Yang tidak sejalan dengan agamamu. Tidak sama dengan sukumu. Hati-hati dengan itu. Seluruh makhluk di dunia ini Allah sudah muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Ingat. Kepada siapapun mereka. Apakah orang Yahudi sekalipun.
orang Buddha sekalipun, orang Kristen sekalipun, pada saat dalam kandungan, Allah memerintahkan seluruh malaikat bersujud kepada mereka. Kenapa begitu mereka lahir dengan berbeda agama dengan kamu? Kamu hinakan dia. Apakah engkau menjadi muslim pilihanmu? Apakah ibumu seorang muslimah pilihanmu? Apakah engkau menjadi orang Indonesia pilihanmu? Apakah mereka jadi orang Cina pilihan mereka? Apakah mereka jadi Yahudi pilihan mereka? Semuanya atas kehendak Allah. Pada saat segala sesuatu atas kehendak Allah, kemudian kita hinakan, kita rendahkan, sama saja kita dengan merendahkan yang menciptakannya. Pahami? Itulah kenapa banyak kisah seorang pelacur yang menolong anjing, yang mampu melihat Allah pada anjing, cukup menyelamatkan dia. Ya. Marilah kita berhusnudzon pada Allah, sahabat. Kalau Allah sudah berkata dalam wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basaron min tin. Allah, Tuhan berkata kepada malaikat-malaikat, Allah melaporkan akan menciptakan Bani Adam. Wa id qala rabbuka, berkata Tuhanmu kepada lil malaikati inni khaliqun, aku akan menciptakan basaron min tin, dari basar manusia dari tanah. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi mirruhi, kata Allah, faqa'ulahu syajidin, sujudlah kalian hei para malaikat, sujudlah kalian hei malaikat kepada mereka. Apakah waktu Allah perintahkan itu di dalam kandungan ditanya dulu oleh Allah agamanya apa, calon sukunya apa, bangsanya apa? Allah, inilah Allah sudah menghitung walaqad karomna Bani Adam, dan Allah telah memuliakan Bani Adam. Dan baginda Nabi sudah menyampaikan, sahabat, di dalam sebelum Haji Wada, pada saat sebuah khutbah, beliau menyampaikan pada haji itu, apa kepada mereka? Ya, kepada Bani Quraisy saat itu yang senang berbangga-bangga dengan nasab. Ya. Apa kata Allah? An-nasu li Adam. Manusia itu dari Adam. Wal Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ila zamin. Tiada kemuliaan orang Arab dan di luar Arab. Wala fadla li aswada ilal ahmar. Tiada kemuliaan orang hitam dan kulit merah illa bittaqwa. Takwa di situ adalah takwa yang sebenar. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang sudah aslama tidak akan menghinakan satupun suku bangsa di dunia ini. Pelacur yang menghargai anjing saja sudah bisa membawanya ke dalam surga. Marilah, inilah sesungguhnya. Marilah kita belajar memuliakan manusia. Bukan karena agamanya. Bukan karena sukunya. Bukan karena apanya. Lihatlah Allah penciptanya, sahabat. Mari kita belajar mencintai Allah dengan mencintai apa yang, karena tidak ada di dunia ini yang bukan wujud Allah. Al-alamu mir'atu al-haq. Seluruh alam ini cerminan Allah. Bahkan kata Abah, segala alam ini pada diri dan di luar diri adalah merupakan cermin Allah sebagai ujian kepada kita manusia. Silakan pilihan Anda, Abah tidak akan mempengaruhi kalian. Cuma kalau kalian ingin bahagia, marilah kita mencintai Allah melebihi apapun.
mencintai Allah melebihi bidadarinya, mencintai Allah melebihi surganya, mencintai Allah melebihi makhluknya ini. Sehingga di matamu, di hatimu, di rasa kita yang ada hanya Dia, maka disitulah Dia akan percaya kepada dirimu. Ya, banyak orang pergi katanya ke Baitullah, keliling-keliling di rumahnya, tapi tidak pernah masuk ke dalam rumahnya. Padahal dia berkata, man dakhalahu kana amina. Barang siapa telah masuk ke dalam rumahnya, maka amanlah kamu. Sayang, manusia tidak mengerti di mana rumah Allah. Mencari cacing di tanah, mencari burung di atas terbang, mencari kelelawar pada malam hari, mencari ikan wader di selokan, mencari Allah pada diri kita. Abah sudah jelaskan kemarin. Itulah Allah perintahkan. Waktu Allah berfirman kepada Malik, wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basaron min tin. Allah laporkan kepada malaikat dalam ayat lain, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hati-hati, siapa Adam itu? Maka kenapa malaikat sujud kepada kamu? Siapa kita ini? Kita ini adalah ainullah, wujudullah, hakikatullah. Allah pun tidak wujud dan mewujudnya kamu. Al-insanu sirri wa ana sirrau. Aku rahasia kamu, kamu rahasia aku. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifatillah ghairi. Insan itu adalah sifatku dan sifatku tiada lain daripada aku. Itulah Allah berkata, id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basaron min tin faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi. Lihat dalam surat Al-Hijr, laqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Allah menciptakan insan dari salsal dan hama'in masnun, wal jana dan jin khalaqtahu min qablu min nari samum, diciptakan oleh Allah dari api yang panas. Maka itulah selalu Allah, kita ini antara manusia jin, manusia jin, manusia jin. Karena kita ini sama, taklif jin sama seperti kita, tugasnya sama, mengabdi kepada Allah, bukan menyembah, mengabdi kepada Allah. Tugasnya sama, menghamba kepada Allah. Laqad khalaqnal insana min salsalim min hama'in tadi. Wal jana khalaqnahu min qablu min nari samum. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basaron min tin. Tuh. Tin. Ingat tin. Dan madi, mada, madi. Atau madi, wadi, mani, manikam. Itulah yang menjadi nuqtah. Inilah awal. Nutfah. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Nutfah yang bercampur. Campuran dengan siapa? Inilah sesungguhnya adalah wilayah bapak dan wilayah ibu. Adam dan Hawa. Fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Yakhruju yang keluar, mimbain di antara sulbi dan tulang dada ibu. Maka ada Ikhwan bertanya kepada Abah, "Bah, bagaimana saya menyelamatkan orang tua saya?" Dan orang tua kamu adalah ada pada dirimu. Kakekmu ada dirimu. Buyutmu ada pada dirimu. Kamu sekarang adalah menjadi tugas paling depan. Membawa mereka selamat. Kamu selamat, selamatlah mereka. Karena mereka terekam dalam DNA.
ada. Tidak pernah berpisah dengan dirimu orang tuamu itu. Maka pada saat engkau lakukan kembali pada Allah, sebetulnya engkau telah membawa dia kembali. Bahkan bukan hanya dirimu, ayah ibumu tadi. Ibu, nenek, bau, buyut, jangawareng, udeg-udeg, kakait siwur, 7 turunan. Engkau bisa bawa, engkaulah paling depan. Maka inilah engkau harapan tadi semua. Dan kita yang datang ini dimuliakan oleh Allah. Walaqad karomna bani Adam. Dan kepada bani Adam, dan sampai pada saat malaikat ini jailun fil ardi khalifah. Malaikat seolah-olah mendebat Allah. Demikian pula iblis yang kemudian yang selalu bangsa jin ajaji yang selalu tidak pernah berpisah, dalam hakikatnya adalah sahabat. Adalah iblis dan jin itu adalah seumpama api. Ya. Maka dia itu antara nur dan nar. Dia pernah berpisah. Jin dan manusia pun tidak berpisah. Maka dalam dirimu ada korin malaikat. Dalam dirimu ada korin bangsa jin. Telinga kirimu dan telinga kananmu. Maka di sini diazankan, di sini diikomahkan. Pada saat kamu datang. Dan pada saat kamu pulang, diazankan kembali di telinga kananmu. Diikomahkan adalah di telinga kirimu. Tadi semua. Ya. Nah, disinilah konsep bahwa manusia itu dimuliakan. Dan di sini pula, kita tidak boleh merendahkan siapapun manusia. Bangsa manapun. Karena Allah telah memuliakannya. Dan inilah juga yang menjadikan penyebab manusia sempit pemahamannya. Karena tadi cupet dalam memandang. Padahal dia sudah berkata, walillahil masyriq wal maghrib fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Marilah kita sekarang rubah. Bebaskan kata Abah di bulan Muharram ini dari penyakit kulit. Membenci suku yang lain. Membenci agama yang lain. Karena Nabi tidak mengajarkan begitu. Allah menyuruh perang kepada orang yang memerangi kamu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Jangan kau perangi orang kecuali mereka memerangi pada dirimu. Bukankah begini Nabi Muhammad SAW mencontohkan begitu? Tapi konsep yang dibangun oleh Allah pada baginda Nabi, ruhama'u bainahu. Ya. Dan selalu tarohum ruka'an sujada, selalu ruku dan sujud. Bagaimana makna sujud tadi? Ya. Sebagaimana faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi faqaulahu syajidin. Perintahkan seluruh malaikat sujud kepada ruh, kepada kamu, siapapun kamu, orang Hindu, orang Buddha, seluruh malaikat disuruh sujud oleh Allah di dalam kandungan itu. Ya. Apakah dalam kandungan itu sudah ketahuan Hindu dan Buddha? Apakah sudah ketahuan di dalam kandungan itu adalah apa namanya? Oh, suku A, suku B, agama A, agama B? Tidak. Allah itu tidak pilih kasih, sahabat. Maka janganlah selalu salah dalam memandang. Di mata Allah. Itu adalah walaqad. Maka kenapa Allah menggunakan litaqi? Sudah pasti. Allah telah memuliakan. Karomna. Semuanya al-mukarram. Dan inilah tinggal drama Allah. Tinggal kamu memahaminya. Tentang berlakunya. Tagoyurnya hukum alam ini semua. Silakan bagi kamu yang masih berada di tingkat mana. Tetapi pada dasarnya bagi kalian yang ingin terbang, mencintai Allah dengan sempurna, marilah kita mencintai seluruh makhluknya dengan sempurna. Cara pandangnya. Maka selalulah pandang secara syariat dan hakikat. Ya. Abah meluruskan sahabat-sahabat kita dari habaib. Ya. Hanya ingin secara syariat harus kita lakukan. Karena diperintah oleh Allah. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr.
Tetapi secara hakikat, kita harus mampu memandang, tidak boleh membenci mereka secara zat, karena kau harus mampu menjalankan mereka, anjing dan babi sekalipun. Kalau kau mampu memandang sebagai Allah, maka amanlah bagi dirimu. Nah, inilah sahabat hidup ini tentang ujian. Cara berpikir, cara memandang. Bagaimana engkau memahami tentang makhluk-makhluk ini. Semua. Itulah baginda Nabi mengingatkan, man nadhara kulla syai'in malam yarallah fahuwal batil. Siapa melihat segala sesuatu tidak mampu melihat Allah, maka batillah itu tadi semua. Ya, inilah yang harus kita dan Allah sudah ingatkan tentang diri kita, walaupun Allah sendiri menyampaikan, awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin faida huwa khosimum mubin, kata Allah. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami ciptakan dari setetes mani, maka tiba-tiba dia menjadi musuh yang nyata. Sahabat, Allah sendiri menyatakan kita ini menjadi musuh Allah. Sadar atau tidak sadar, manusia lebih memikirkan makhluknya. Sadar tidak sadar, manusia selalu mencari apa yang belum dia punya. Padahal Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Memberi hidup tanpa kita minta. Memberi hidung, memberi mata. Ada kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam. Setiap hari pernahkah engkau berpikir jantungmu sudah berapa kali berdetuk pagi ini? Apakah kita merasakan ikut membedukan jantung itu? Sudah berapa lama mata kita berkedip, menahan debu yang masuk ke mata? Allah menjaganya untukmu. Sudah sadarkah kita darah yang mengalir di tubuh ini? Yang mengalir ke tanganmu supaya engkau tidak stroke. Dia berputar tawaf. Bahkan engkau tidur pun engkau diurus oleh Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wal ardh. Inilah bagaimana Allah menyayangi kita, ya sahabat. Maka marilah, kalau kalian ingin bahagia, Abah katakan, jadikanlah Allah satu-satunya tujuan ilahi anda maksudi. Bukan hanya ucapan, tetapi adalah memang Allah lah. Dan pandanglah segala apa yang ada ini adalah syuhudul kasyrah bil wahdah. Kemanapun aku lihat, hanya melihat engkau ya Allah. Dalam wujud apapun. Ternyata yang kuning engkau, yang merah engkau, yang coklat engkau, yang belang pun engkau. Ternyata yang bulat engkau, yang runcing engkau. Ternyata debu yang kecil, yang besar, yang kecil, yang semuanya. Tiada yang bukan daripada engkau. Dari mulai rumput, dari mulai tanaman, apapun yang ada yang kulihat, tak satu pun yang bukan engkau ya Allah. Maka segalanya adalah kebahagiaan yang akan datang pada diri kita. Ketidakbahagiaan, ketidaksadaran kita manusia, karena kita sudah tidak mampu melihat dia. Bahkan, kenapa manusia itu sekarang hanya mencari makhluknya? Pergi ke Mekah, tapi gak peduli seperti yang punya rumah. Katanya sebagai duyupur rahman, tamu Allah. Apakah engkau bertemu dengan yang punya rumah? Coba kalian berduyun-duyun datang ke rumah Abah. Kau tidur di guest house Abah. Abah punya ruang guest house. Insya Allah bintang 5. Tapi kamu gak bertemu Abah. Mau? Apakah kau sudah bahagia? Nah, inilah kadang-kadang manusia. Jadi penyebab dari semua Mas Andi yang menjadikan penghalang kenapa? Bah, saya ini. Kenapa saya ini? Itulah penyakit. Abah katakan, karena Mas Andi tidak mampu melihat Allah. Yang Mas Andi lihat selalu makhluk dan makhluk. Apapun itu makhluk. Dalam fiilnya makhluk, dalam sifatnya makhluk, dalam namanya makhluk. Maka jangan pernah menyembah nama Allah. Kau menyembah nama Allah, musyrik.
Allah itu bukan tulisan Allah. Allah itu bukan sebutkan Allah. Allah itu bukan Allah. Tidak boleh kau adalah menyembah Allah af'alnya. Kau tidak boleh menyembah Allah namanya. Kau tidak boleh menyembah Allah sifatnya. Dia ada yang punya setiap nama. Al-ismu wal musamma wahid. Handphone. Ini namanya. Ini barangnya. Kitab. Ini namanya. Ini barangnya. Toples. Ini barangnya. Ini namanya. Asbak. Ini namanya. Ini barangnya. Allah. Bagaimana kau hanya tahu nama dan dia sudah ingatkan, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Banyak manusia yang menyembah pada nama. Baginda Nabi, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Orang yang menyembah nama tapi nggak bertemu dengan yang punya nama. Kau pergi bolak-balik ke Mekah. Katanya tawaf di rumahnya. Dan dia sudah berkata, man dakhalahu amina. Kalau kau sudah masuk ke dalam rumahnya. Rumah Allah itu kamu pergi ke Ka'bah berapa kali pun tidak akan bisa masuk ke dalam Ka'bah. Karena Allah tidak pernah menghitob bahwa dia tinggal di Ka'bah itu. Tapi dia jelas menghitob bahwa sesungguhnya. Wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Aku tidak pernah berpisah dengan dirimu. Dan inilah manusia. Akhirnya kata Allah, awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Sesungguhnya aku ciptakan engkau dari tetes mani, dari nutfah menjadi nuqtah, menjadi alaqah, menjadi mudghah. Aku tiupkan 4 bulan 10 hari. Ruhku. Bukan ruhmu. Tapi kenapa kita sengaja diberikan oleh Allah ruh Allah untuk kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah bukan dengan amalmu. Kembali kepada Allah bukan dengan ilmumu. Kembali kepada Allah bukan dengan apapun dari dirimu. Karena tiada yang bisa membawa kepada Allah kecuali Allah jua. Tiada bisa yang mengenali Allah kecuali Allah jua. Tiada yang bisa melihat Allah kecuali Allah jua. Dan Allah itu hakul mubin. Hakun. Jelas. Nyata, mubin. Begitu jelasnya Allah. Bahkan dia berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku maha dekat. Aku maha dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Mahal diartikan meminta kayak kamu di sini, Allah di aras. Padahal kamu nggak sadar, aras Allah itulah kamu. Wa khalaqal insan ala suratil rahman. Inilah. Maka kata Allah, aku menciptakan insan dalam surah Rahman. Dan dia berkata, Ar-Rahmanu ala arsis istawa. Aku, Ar-Rahman, kasih bersemayam. Berarti di mana dia bersemayam? Maka itulah dia mengatakan bahwa langit, gunung, tidak ada yang bisa menampungku kecuali hati orang yang beriman. Kenapa begitu jauh terasa oleh kita kepada Allah? Karena awan kebendaan makhluk ini terlalu melekat pada cermin kalbu kita. Seumpama gelas yang hitam, inilah kafir. Kafir itu adalah kufur. Maka la in syakartum la azidannakum. Kalau yang bersyukur maka dia tambah. Seumpama benar gelas ini nyata, terang. Maka warna gelas warna air. Maka dia akan tambah. Tapi wala in kafartum, barang siapa dia kufur, tercover, tertutup, akibatnya tidak sadar. Jadi intinya manusia tidak sadar
Akibat tidak sadar, dia akan tidak tenang. Akibat tidak tenang, dia tidak akan bahagia. Karena walain kafartum, ketika dia tercover. Ya, buku ada cover, gawang ada kiper. Nah, kafir itu jangan selalu pada Hindu, Buddha, Kristen. Ini ngaco lagi orang-orang ini. Siapapun yang tertutup melihat Allah, walaupun kamu ustadz sekalipun, kafir. Tidak mampu melihat Allah. Sudahkah kau bersyahadat yang sebenar syahadat? Karena syahadat itu bukan mengucapkan. Beliau bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Sudahkah kau mengatakan itu? Ingat, Allah sudah mengancam. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wal yaumil akhir. Tapi mereka tidak beriman, kata Allah. Buktinya apa? Yang dia kejar surga, yang dia kejar bidadari, yang dia kejar pahala. Allahnya nggak ada harganya sama sekali. Apakah kamu kira bahwa surga itu lebih indah dari Allah? Ingat sahabat. Setetes nur jamalillah. Inilah sumber segala keindahan. Maka apa? Kalau kamu mencari segala yang indah, dialah. Dengan jamalnya. Segala keindahan itu ada. Maka nampaklah di muka bumi ini kan wanita yang cantik, pria yang tampan, bunga yang indah, rumah yang bagus, mobil yang bagus, taman yang indah, apapun yang indah, Paris yang indah, Barcelona yang indah. Abah merasakan waktu malam di Belgia. Merasakan adalah perjalanan dari Jerman Timur lewat pegunungan Alpen yang begitu indah. Di antawasnya adalah ada sungai yang begitu jernih. Kemudian sepanjang perjalanannya penuh dengan rest area. Ada petani-petani anggur. Dengan pakaian-pakaian yang baik. Dengan keramahan yang luar biasa. Dan engkau diberikan gratis. Ya. Dan begitu indahnya adalah itu semua. Negeri Norwegia, Finlandia. Itulah nur jamal Allah. Keindahan-keindahan. Karena kita ini, terkadang manusia ini, surga yang di depan mata diabaikan. Tapi dia selalu muncul, surga nanti. Inilah kebodohan. Kurang apa surga di sini? Surga yang ada coklatnya. Surga yang ada bidadarinya. Mau yang milih yang kayak gimana? Asal kamu ngerti ilmunya. Yang ada kopinya. Yang ada vanilanya. Yang ada lomboknya. Yang ada baliknya. Yang ada gunung rinjaninya. Yang ada apa yang tidak ada sekarang di dunia ini. Ya. Bahkan kenyataan dunia ini lebih indah daripada apa waktu Allah cerita tentang jannah dalam Al-Quran. Kalau kamu sudah keliling dunia ini, lebih indah, nyata, realistik semuanya. Nah inilah sahabat, maka Abah ingin mengajak pada malam hari ini, coba mari kita fokuskan, bukan pada pahalanya. Begitu sibuk baca Quran, senang, bagus. Baca tajwid, bagus. Baca qiraat, bagus. Tapi kepada yang berfirman, lupa. Siapa? Kalam siapa ini? Ya, sampai Abah pernah ditegur di Switzerland. Karena Switzerland barangkali kalian sudah menghinanya negeri kafir lah. Terserah gitu kan tadi. Begitu tertibnya negeri itu. Begitu amannya negeri itu. Satu saat di Switzerland itu sahabat. Ada jalan untuk motor. Ada jalan untuk mobil. Ada jalan untuk kursi roda. Ada jalan untuk tram. Ada jalan untuk orang nyebrang. Nah inilah kejahilan Abah.
Karena kebiasaan di negeri kita. Di sana, pada saat kita nyebrang, harus kita lihat juga. Ya sama saya, di Singapura sudah begitu. Tapi di negara sana, beda dengan Singapura. Singapura memang membutuhkan itu. Untuk menyeberang itu, pastikan bahwa alat penyeberangan buat manusia sudah hijau. Maka dikasih 60 detik dia. Dari mulai angka 1, 2, 3, terus sampai 60. Ada kesempatan untuk engkau dengan nyebrang dengan selamat. Tapi di Swiss itu banyak itu lampu untuk manusia. Mobilnya jarang. Sehingga kadang-kadang kita nyebrang saja. Saya nyebrang. Waktu itu berlima. Dan ada seorang perempuan pegang baki McDonald atau apa nggak tahu saya yang dibeli dia. Mau nyebrang ke kantornya kayaknya. Habis jajan. Saya bilang, hey madam, let's go, no car. Dia senyum. Hey guys, dia bilang, tadi, look, lihatlah lampu itu. It's red. Yeah, why? But there is no car. Tidak ada mobil. No guys, dia bilang, kamu lampu itu saja buatan manusia, nggak mau taat. Gimana kamu mau taat sama Allah? Kata dia. Coba dia. Saya dan nyindir. If you don't care with the lamp. Lampu itu. Bagaimana kamu akan tunduk? Inilah sahabat tentang ihsan. Jadi banyak dari mereka. Justru mereka itu sudah tertib lalu lintas. Tertib dengan alam. Tertib dengan semua. Karena mereka sudah bisa merasakan kehadiran Tuhan itu sendiri. Ya. Nah inilah maka pada malam hari ini, sebagaimana ayat tadi, kata Allah berfirman, pada saat Allah mengatakan, pada saat id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basaron min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Hei malaikat, hei iblis, sujudlah kepada Adam. Ternyata kenapa disuruh sujud? Siapa Adam itu? Ternyata Adam itu adalah Allah sendiri. Pahami? Ya, jadi mereka itu bukan sujud kepada makhluk. Nah inilah perbedaan dengan iblis. Iblis tidak mau sujud. Illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin. Iblis tidak mau sujud. Cuma iblis masih lebih baik daripada kebanyakan dari kita manusia. Dia begitu tidak mampu melihat Allah pada Adam, gitu loh. Karena banyak orang sekarang tidak menyadari siapa dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang-orang yang sudah sampai kepada makom tinggi, sahabat. Man arafullah fahuwallah. Siapa yang tahu Allah, dialah Allah itu. Itulah kenapa para malaikat itu suruh sujud dan iblis sekalipun suruh sujud pada Adam. Tadi semua. Karena Adam, siapa Adam itu? Insan. Insan itu ya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ya Nurullah. Maka kata Allah, al-insanu sirri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Jadi sifatku itu tidak lain daripada aku. Akulah dia. Maka itulah Allah perintahkan kepada seluruh malaikat. Illa iblis. Illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Kata Allah. Qala, kata iblis menjawab. Qala lama kun li asjuda li basarin. Khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Kata iblis, aku tidak akan pernah sujud. Nah inilah. Karena dia tidak menyadari sebenar-benarnya dirinya. Siapa? Orang yang belum kenal kepada dirinya, dia tidak akan kenal. Inna rabbaka atau binnas. Di mana kudrat Allah, iradat ilmu Allah, sama Allah, kalam Allah, basar Allah. Itulah Allah berfirman,
Wa khalaqal Adam kasyuratihi. Aku menciptakan Adam dalam wujudku, surahku, bentukku. Nah, itulah kenapa Allah ingatkan kepada manusia. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang telah melalaikan kamu dari Rabbmu al-Karim? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Ingatlah alladzi, pada saat engkau diciptakan. Siapa kamu ini? Bukankah dulu aku pernah berkata, hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang satu masa engkau itu dulu belum disebut, aku pun belum disebut. Sekarang aku telah wujud. Itulah faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Hei, sujudlah kalian kepada ruh Adam, ruhku. Aku loh itu. Maka Adam itu aku, al-insanu syiri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Al-insanu syiri wa ana syirrahu. Adam itu aku dan aku adalah Adam. Abid, ma'bud. Ternyata abid itu ma'bud, ma'bud itu abid. Ternyata wayang itu dalang, dalang itu wayang. Pahami sahabat. Itulah kenapa malaikat disuruh sujud. Bukan sujud pada Adam, tapi Adam dalam substansi sebagai Allah. Faqa'ulahu syajid. Maka kata nafahtu fihi min ruhi. Ruhku, sujudlah pada ruhku. Sama dengan sujud pada aku. Tapi iblis yang dilihat tubuh Adam. Ya otomatis. Tapi walaupun begitu, iblis lebih baik dari kebanyakan manusia. Dia konsekuensi tidak mampu melihat Allah sebagai para malaikat tadi. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmain. Kulluhum, dua taukid, ajmain. Seluruhnya bergerak serentak. Illa iblis, kecuali iblis. Cuma abang ingin bedakan antara iblis dengan kita manusia. Kebanyakan kita manusia yang tidak mampu melihat Allah sama. Cuma bedanya kebanyakan manusia munafik. Iblis konsekuen. Maka sampai hari ini iblis tetap dengan tugasnya. Tidak ada iblis yang datang kepada ustadz kiai untuk tobat. Tapi manusia berduyun-duyun datang kepada iblis. Lihat dalam surat Ibrahim ayat 22. Iblis bertanya kepada manusia-manusia yang sudah masuk dalam neraka bahasanya. Kata iblis, kenapa engkau mengejar-ngejar aku? Aku tidak pernah menjanjikan apapun pada dirimu. Engkaulah yang ingin ikut dengan diriku. Tapi iblis sahabat lebih baik. Itulah kenapa innal munafiquna fidarkil asfali minan nar. Kalau seandainya neraka jahanam itu 7 lapis dikisahkan oleh ulama, maka iblis itu hanya di lapisan kedua, masih dingin dia. Tapi kita kebanyakan manusia berada innal munafiqina fidarkil asfali minan nar, yang paling bawah. Karena tadi wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir, tapi sedikit pun tidak beriman kepada Allah. Hanya percaya pada Allah. Abu Jahal percaya pada Allah. Abu Lahab percaya pada Allah. Bahkan Fir'aun percaya. Dia bilang, aku beriman pada Tuhannya Musa. Tapi iblis tidak percaya pada Rasul Adam. Ya.
Tapi Abu Jahal tidak percaya dengan Muhammad Rasulullah. Maka bukan hanya pada Allah, karena Allah dan Rasulullah satu paket. Ya, tidak mungkin kita ini bisa selamat hanya kepada Allah tanpa lewat Rasulullah. Makana Muhammadun ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Ya. Disinilah konsep di situ surat Al-Hijr itu. Perdebatan bagaimana konsep pada saat Allah menciptakan Adam, Allah menyuruh sujud iblis dan malaikat kepada Adam. Karena siapa Adam itu? Karena tadi Adam adalah al-insan, wallahul batinul insan, wal insan dokhirullah. Dan Allah, wallahu, dan Allah itu batinnya Adam kita. Dan insan adalah dokhirullah. Sahabat, jangan ragu. Makanya lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Itulah kenapa iblis disuruh sujud. Faqa'ulahu sajidin. Sementara malaikat itu hanya iblis itu hanya melihat cangkang. Makanya berkata, pada saat fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Dia bilang aba ayyakuna ma'asyajidin. Allah memerintah, qala ya iblis, malaka alla takuna ma'asyajidin. Kenapa hai iblis, kamu tidak mau sujud bersama dengan para malaikat? Apa kata iblis? Qala lam akun li asjuda li basarin khalaqtahu min salsalin min. Berarti yang dilihat iblis adalah cangkangnya, jasad. Nah, seperti kita manusia hari ini, yang dilihat jasadnya, bukan ruhnya. Padahal yang mulia itu ruh kita, yang akan pulang itu ruh kita. Tapi yang diurus adalah jasad ini hanya untuk melihat fi'il Allah. Syariat itu hanya untuk melihat fi'il Allah. Jangan kau berhenti di situ. Tarikat hanya untuk mengingat asma Allah di hatimu. Juga jangan berhenti di situ. Hakikat hanya untuk merasakan sifat Allah. Jangan berhenti di situ. Teruskan perjalananmu. Fanakan dirimu. Sehingga engkau tubadil. Berganti peran dari isim fa'il ke isim maf'ul. Hilanglah kamu. Tadi. Ahmad nama batinku. Muhammad nama dohirku. Allahu ruhun. Muhammadun jasadun. Maka inilah kenapa kisah di sebalik Allah memerintahkan malaikat dan iblis sujud kepada Adam. Karena Adam itu adalah aku. Dan Allah berkata, wa khalaqal Adam kasyiratihi. Aku menciptakan Adam. Maka tadi kenapa di diri kita ada a'yan horziyah, ada a'yan sabito. Ada 7 sifat ma'ani, ada 7 sifat maknawi. Yang harus diwahdaniatkan sampai nanti wujud pada sifat nafsiyah. Barulah Allah itu adalah hakul mubin, nyata, pertelo dari semua. Ya, Abah udah jelaskan. Kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Kalau kamu yang tidak ada, dia yang ada. Itulah persoalannya. Setipis itu. Tapi kalau kita selalu yang dilihat hanya makhluknya, yang dikejar hanya pahalanya. Pada saat baca Quran yang dibacakan seolah-olah engkau menentukan satu huruf satu pahala. Tapi lupa kepada yang berfirman. Ingat sahabat, engkau baca Quran fasih. Qiraatmu luar biasa, pakai bayati. Sejam kamu ngaji. Ya. Tapi kamu tidak menyadari itu kalam Allah. Dan kamu tidak menyadari ayat yang kamu baca itu firman Allah. Dan tidak ada rasa kepada dirimu, vibrasi, resonansi. Kalah
dengan bacaan seorang kakek yang cadel. Bacaannya nggak jelas, tajwidnya nggak jelas, apalagi kiroatnya. Tapi sadar, suara yang muncul itu kalam Allah, bukan pada letak huruf itu. Maka kakek itu lebih mulia. Inilah kenyataan. Dan Allah lebih menghargai kakek itu. Saya ingat dengan guru saya, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, adalah guru daripada ayah dari pengusaha Abah Anom. Dikisahkan diundang oleh Syekh Holil Bangkalan. Sampailah mereka pada sebuah kota, dan mereka 11 orang diundang oleh Syekh Holil Bangkalan untuk mendapatkan kirkoh kewalian. Sampai di sana apa? Mereka sholat di langgar dengan imam seorang kakek-kakek yang ompong, kemudian bacaan yang Alhamdulillahirrahman ngarrohim. 10 orang mufarokoh, kecuali Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad tidak mufarokoh. Pada sampailah di perbatasan Bangkalan, yang 10 disuruh pulang oleh Syekh Holil Bangkalan. Hanya abah sepuh yang diterima, Syekh Abdullah Mubarak. Apa yang terjadi? 10 orang itu bertanya, bukankah engkau mengundang kami ke sini? Kenapa kami suruh pulang? Kalian batal. Karena pada saat engkau mendengarkan seorang imam mendengarkan bacaan, tapi engkau tidak mampu melihat kalam Allah pada orang tersebut, tapi kau lebih menjadi hakim sholat daripada bapak itu, tajwidnya, bacaannya. Itulah persoalan. Nah, di sini pun kita sahabat, membaca tajwid bagus, qiraat bagus, tapi sadari kalam yang keluar dari mulutmu, keindahan yang keluar dari mulutmu itu adalah hadirlah Allah di situ. Itu lebih utama. Maka Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad diberikan kirkoh kewalian oleh Syekh Holil Bangkalan. Karena lulus ujian pada saat mendengarkan makmum dari seorang kakek-kakek yang bacaan Fatihahnya salah menurut huruf, salah menurut apalagi dari segi tajwidnya salah, dari segi bacaannya salah. Bahkan apalagi qiraatnya jauh. Tapi yang didengar oleh abah sepuh itu bukan lagi suara yang muncul fasihnya bahasa itu, tapi yang terdengar kalam Allah. Itu selamat. Bukankah sama dengan kisah pelacur? Pada saat ulama yang sedang berbondong-bondong ingin pergi naik haji, diuji oleh seekor anjing yang kehausan. Di otak mereka yang dilihat hanya anjing. Celaka semuanya. Su'ul khotimah semuanya. Ulama-ulama yang merasa mulia itu. Karena tidak mampu melihat Allah pada anjing itu. Sama dengan Syekh Abdullah Mubarak barusan. Nah, inilah sahabat, pada saat engkau merasakan mencintai Allah, engkau tidak akan pandang kepasihan bahasa dari orang tersebut. Engkau tidak akan pandang apapun yang kau pandang Allah pada segala sesuatu. Pada wujud apapun. Maka dunia ini akan menjadi milikmu. Karena dia senang melihatmu. Engkau dianggap lulus. Tadi. Al-aqwanu dohiruha. Al-aqwan dohirnya adalah girrotun. Wabatinuha ibrotun. Batinnya itu adalah pelajaran. Maka mari kita belajar. Jangan tertipu dengan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi. Jangan tertipu dengan anjing, babi, dan apu sekali. Ya. Nah, inilah yang harus kita bantu, yang harus kita bangun kalau kita ingin selamat. Ya. Dan percayalah sahabat, Allah nggak memandang pahalamu, Allah nggak memandang berapa banyak amalmu, Allah nggak memandang berapa tinggi ilmu. Tapi Allah akan melihat seberapa engkau mengenalnya, mencintainya, membutuhkannya, merindukannya. Sehingga di pandanganmu, apapun yang kau lihat,
tiada yang lebih mulia daripada dia. Ya, itu saja barangkali pertanyaan Mas Andi tadi ya kepada Abah, bahwa tentang kisah bahwa walaqad karomna bani Adam. Kenapa Allah nyuruh sujud kepada Adam? Itu bukan Adam, karena kamu adalah dia. Itulah waktu Allah katakan, cuma jangan kita ini, iblis lebih baik dari kita, kebanyakan manusia. Kalau iblis begitu tidak mampu melihat Allah pada Adam, dia konsekuensi tidak mau sujud. Tapi manusia, sujudnya sih sujud, syahadatnya sih syahadat, tapi dia tidak menyaksikan apa-apa. Lebih nggak jujur daripada iblis. Iblis pada saat tidak mampu bersyahadat, tidak mau sujud, konsekuen dia. Padahal diancam oleh Allah. Maka inilah kalau kalian baca kitab Talbis Iblis, baca oleh kalian. Iblis itu calon surga. Walaupun Allah berkata pada saat Al-Baqarah itu, "Wa'id qala ya iblis, malaka alla takuna ma'asajidin." Kenapa kamu tidak mau sujud bersama mereka? Apa kata iblis? Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Aku tidak akan sujud kepada basar yang dibuat dari narun hawaun maun turabun tadi. Oh, iblis berarti hanya melihat jasadmu. Seperti bagaimana kita kebanyakan. Karena kita tidak mau menyembelih diri kita. Maka yang selalu kita puja adalah tubuh kita, jasad kita. Yang selalu kita muliakan jasad kita. Yang jadi dokter itu bukan jasadnya, tapi ruhnya. Yang jadi kiai itu bukan jasadnya tapi ruhnya. Yang menjadi profesor, doktor, siapapun, itu bukan jasadnya tapi ruhnya. Tapi kenapa tidak bisa merasakan? Karena kita terhalang oleh jasad. Sehingga merasa akulah yang berusaha pada saat engkau kaya. Kenapa manusia sekarang cari surganya, cari pahalanya? Karena engkau tidak pernah merasakan betapa sayangnya Allah pada dirimu. Itulah Allah ingatkan, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Apa yang melalaikan engkau dari Rabbmu yang maha karim? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Alladzi, dan pada saat kalian adalah bagaimana diciptakan, fi ayyi surati ma syaa rakab. Allah mengatakan wa khalaqal insan ala suratir rahman, dan aku menciptakan insan dalam surah kasih sayang Allah. Maka itulah perjalanan manusia itu, setelah dia memahami Allah, maka dia akan menghimpun Al-Quran, ayat kauniyah, dihimpun ayat Qurannya, mengembalikan kepada suratul Fatihah, tubuhnya menjadi suratul Fatihah. Maka di sininya ada Sidroh Al-Muntaha, Bismillahirrahmanirrahim. Muncullah sifat Rahman dan Rahim, karena dialah Ar-Rahman itu. Inilah Ar-Rahman. Berarti kalau begitu, Ar-Rahman al-Asisau, berarti Allah bersemayam di diri kita. Itulah kenapa iblis disuruh sujud malaikat kepada Adam. Maka pada saat iblis itu dia konsekuen tidak mampu menyaksikan Allah pada diri Adam. Yang dilihat adalah cangkangnya. Sebagaimana kita manusia sekarang hanya melihat cangkang dirinya. Saya profesor, saya doktor, saya kiai, saya ini, saya itu. Saya petani, saya nelayan. Padahal aku Allah. Ini yang harus dipegang oleh kita. Hadis semua. Kalau tidak demikian berarti nggak ada bedanya. Bahkan kita lebih buruk dari iblis. Iblis konsekuen tidak mau sujud. Dan sampai hari ini iblis tetap memegang prinsipnya. Pada saat kata Allah, pada saat apa kata iblis? Sujudlah. Aku tidak. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Kata qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari rahmatku dan engkau dilaknat. Qala fakhruj minha fa innaka. Qala fakhruj minha fa in laknati ila yaumiddin.
Iblis berkata, Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsu, ya Allah, berikanlah aku waktu. Qala fa innaka minal mundarin, engkau diberikan waktu wahai iblis. Nah itulah. Maka seolah-olah, hei tubuh, begitu tuh bahasa Allah itu. Aku beri waktu kamu sampai kau sadar sebenar-benarnya dirimu adalah ruh. Aku berikan sampai waktu akhirnya begitu ruh keluar dari jasad, barulah ruh itu terlambat. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaum. Qala rabbi fa andirni ila wa qala innaka minal mundarin ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai batas waktu ruhmu keluar dari jasadmu. Itu Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali engkau sudah mengerti siapa dirimu, dan serahkanlah, kembalikan, la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la murid la mutakallimun la maujudun bihaqilallah. Katakan, aku Allah dan diriku tidak ada. Jangan pernah tidak kau ucapkan di hatimu. Engkaulah yang sebenar-benarnya. Yang dulu hal atalal insan sudah wujud. Tapi jangan kau mengaku-mengaku Allah. Karena engkau bukan Allah. Biarkan dia yang mengaku Allah. Setelah engkau panakkan diri dohir ini, katakan, dia akan berkata dalam hatimu sendiri, aku Allah dan dirimu tidak ada. Maka kata Allah, aku akan berikan waktu ila yaumil waqtil ma'lum. Maka iblis barulah ikrar, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar. Ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku akan buat nih manusia itu dengan jasadnya tersesat, yang merasa dia ada. Akhirnya pada saat dia kaya, dia lupa pada Allah. Pada saat miskin, lupa pada Allah. Yang dia pikirkan hanya pahala, hanya surga, hanya ini, itu. Tapi yang punyanya dia bahkan pergi ke Mekah berkali-kali, tidak pernah bertemu dengan yang punya rumah. Putar sana, putar sini. Hanya datang dari satu mall ke mall. Inilah persoalan manusia zaman hari ini. Iblis berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al-mulasin. Kecuali mereka yang sudah mencopotkan aku 4, aku 3. Kecuali dia telah telanjang al-imanu uryanun walibasuhu taqwa. Dia sudah ridho, barulah di situ dia akan undang dirimu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kembalilah pada Tuhanmu. Sahabat, suara itu ada, suara undangan itu. Setelah engkau di situ, maka seluruh alam ini menjadi abu-abu kepadamu. Engkau tidak akan lagi mengejar apapun yang kau inginkan. Percaya sama Abah. Karena kemanapun kau lihat hanya melihat dia. Apapun yang kau lihat hanya melihat dia. Melihat dia pada ibumu, pada anakmu, pada istrimu, pada apapun. Pada manusia, pada anjing, pada babi, pada kutu, pada apapun, pada besi, pada apapun semua. Tiada lagi yang tersembunyi. Dia selalu berkata, ini aku, ini aku. Hu, awalnya. Nanti anak. Asalnya tadi ilallah, pindah huwa, hu, anta. Akhirnya anak. Sudah tidak lagi yang bisa kau tunjuk. Karena semuanya dia. Itulah laisa kamislihi. Mau dibandingkan dengan apa kalau semuanya dia? Mau ditunjuk bagaimana kalau semuanya dia? Maka itulah kenapa dalam kitab apapun, salah satu makulat yang paling utama kepada Allah adalah jihad.
Kan bagaimana mau ditunjuk kalau yang menunjuk adalah yang ditunjuk? Bagaimana mau dicari kalau yang mencari adalah yang dicari? Bagaimana mau mengingat yang diingat adalah yang diingat? Bagaimana mau menyembah yang menyembah itu yang disembah? Selesai kamu di situ, maka barulah kata illa ibadaka minhum. Kata iblis, aku tidak akan bisa mempengaruhi dirimu lagi. Disitulah ada mahfud. Maka engkau akan dijaga oleh koharnya Allah dan jalalnya Allah. Untuk berada pada kenikmatan kebahagiaanmu di dunia sekarang. Ya, itu saja barangkali sudah lewat. Karena ini adalah mudah-mudahan bisa dipahami buat teman-teman. Ya, yang bicara tidak lebih alim, lebih arif dari yang mendengarkan. Tugas apa adalah hanyalah untuk menyampaikan selama ada kewajiban untuk menyampaikan. Jangan lihat yang bicara ini. Speaker yang bunyi, bukan speaker yang bunyi. Bukan kabel juga. Bukan mikrofon juga. Bukan bibir ini juga. Tapi kalamnya dia. Mudah-mudahan kalau ini datang dari dia, semoga bisa menjadikan petunjuk kepada kita semua. Untuk kita. Karena di penghujungnya kalian harus tersenyum. Jangan pulang kecuali dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayolah beraslama supaya kalian salimah. Selamat pulang kepada dia dengan bahagia. Dia bahagia, kamu bahagia, maka dia pun akan menyambutmu bahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka kau bisa merasakan segala apa sekarang, bukan nanti, hari ini. Karena kau masih berlait bersama dia. Rasakan kau lait bersama dia. Sebuah wayang yang hidup bergerak karena dia sedang dipegang dalang. Maka kita sekarang hari ini masih hidup, bisa melihat, bisa mendengar, artinya kita sedang live bersama Allah. Itulah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan. Hadirkan aku, lenyapkan dirimu. Fal yastajibuli, kewajibanmu adalah nafikan dirimu, isbatkan pada aku. Wal yu'minu, imani, sebetulnya tiada yang wujud kecuali aku. Tiada yang melihat kecuali aku. Tiada yang mendengar kecuali aku. Tiada yang berkalam kecuali aku. Tiada yang berilmu kecuali aku. La'allahum yarsudun, semoga engkau sadar. Ditiupkan ruhnya, kemudian disitulah sebetulnya ruh itu diingatkan tentang alastu birabbikum. 120 hari ditiupkan ruh ke dalam jasad. Sebetulnya ruh itu sudah menyadarkan si jasad tentang perjanjian alastu birabbikum. Hari pertama ruh ditiupkan, nafahtu fihi mir ruhi, ruh itu di dalam tubuh kita. Sudah. Makanya di dalam berjanji, di dalam surah sumya Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam daqarullah wa labba. Di dalam sulbi itu ruh sudah mengingatkan kepada calon jasad ini tentang perjanjian alastu birabbikum, perjanjian dengan Allah tadi semua. Yang akhirnya, nah disitulah maka hari pertama ruh ditiupkan, maka ruh itu bergomong Allah, 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 Allah. Di mana? Di alam arwah, di alam kandungan ibu tadi semua. Maka itulah perjanjian. Kemudian 7 hari dia berkata lagi, hak, 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 hak. Allah lah yang hak. Itulah 7 hari. Setelah ruh ditiupkan ke dalam jasad. 40 hari dia berkata, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah 7 kali si ruh itu mengingatkan si jasad tentang perjanjian alastu birabbikum. Kemudian setelah 3 bulan di dalam kandungan, ruh itu berkata lagi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena sudah menyaksikan tubuhnya sudah selesai dirangkai, di jalan tadi semua. Kemudian pada saat 7 bulan, maka ruh itu mengingatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dia berrotasi dalam perut. Dia melaksanakan tawaf tadi semua selama 7
7 bulan dia tawaf. Itulah kenapa nanti setelah lahir Papa Tahila harus tawaf 7 putaran. Sa'i 7 balikan. Lempar jumroh. Aqobah, wusta, ula 7. Kenapa? Ada jasad, ada hati, ada jiwa, ada Hajar, ada Ibrahim, ada Ismail. Tadi semua. Itulah tentang 7. Kita melempar jumroh tadi. Jumratul Aqobah, jumratul wusta, jumratul ula. Itulah tentang hakikat. Nah, tadi semua. Tetapi pada saat kita melempar digoda oleh iblis, kan tadi semua. Itulah maka dalam hajian ada hari tarwiyah tanggal 8 tadi semua. Jadi kalau seandainya orang hakikat hajian tuh ngerti, melotok tadi semua. Kenapa? Wukuf. Apa itu wukuf? Wakofa. Apa yang direnungkan? Nah, itu ngerti. Kalau enggak cuma kelentang-kelenting doang di Arafah, tapi nggak tahu apa yang dilakukan. Habis lempar dari Arafah bingung gimana ke Muzdalifah, takut nyasar dipikirnya itu. Nah, itulah kalau orang hajian nggak ngerti hakikatnya tadi semua. 8 bulan dalam kandungan masih jasad ini diingatkan tentang perjanjian alastu birabbikum. Dia dikirnya la ilaha illallah, la ilaha 8 bulan. Sampailah 9 bulan, lahirlah Papa Tahila Gibran. Huwa. Sebetulnya bayi itu masih mengingatkan lagi begitu keluh. Itulah zikir terakhir dari bayi pada saat dia keluh. Sampailah 7 tahun. Makanya sebetulnya pendidikan anak itu pada usia sampai 7 tahun. Setelah 7 tahun dikirimin ke sekolah langit sekalipun malaikat yang bayarannya 1 triliun tidak akan berubah. Karena bayi itu pendidikannya selama proses itu. Kenapa? Karena di situ ada malaikat mulhim dan si bayi adalah masih dalam keadaan suci tadi semua ya. Nah ini yang harus dipahami. Makanya dalam pendidikan anak Abah sudah ajarkan. Maka sesungguhnya di hari pertama itu susu ibu. Nah tadi. Karena anak itu adalah selain nutfah bapak. Juga dari susu ibu. Maka tadi kata Allah mengatakan. Dikatakan bahwa pada saat bayi itu. Fal yanduril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik. Yakhruju min baini sulbi wattaroib itu sulbi dari nutfah tadi semua. Nah, lahirlah Patri ke dunia ini. Jadilah begini sekarang bentuknya tadi semua. Nah, disinilah mulai lupa karena memang tadi. Maka itulah pada saat kita lahir kesadaran itu hanya 12%. Lupa siapa diri. Padahal Allah sudah ingatkan itu dari awal. Sebelum ruh itu dimasukin ke jasad diingatkan terus. Bahkan ada perjanjian nama bersama dengan Allah. Bahkan ruh itu pada saat mau ditiupkan pada jasad si ruh itu masih ngeles. Ya Allah, tadi semua. Saya takut di dunia. Pura-pura itu ruh. Saya takut di dunia nggak tahu nama saya siapa. Siapa nama saya? Dikasih tahu oleh Allah. Tapi ya Allah nanti kalau seandainya bagaimana saya balik kepada engkau. Seandainya saya lupa. Nanti ada malaikat yang mengurusmu. Si ruh itu masalah di siapa malaikat itu ya Allah. Padahal dia lagi ngulur waktu itu. Saking ruh itu sebetulnya nggak mau dimasukkan ke jasad tadi semua. Malaikat itu bernama ibu. Kata malaikat itu. Dialah yang akan mendidikmu. Dialah yang akan mengajar. Maka disitulah kenapa ibu itu disebut ummi dan ummi tadi semua. Pahami. Maka disinilah sahabat semua, kenapa kepada ibu itu adalah sangat spesial, khusus tadi semua. Sampai yang harus kita pahami. Nah kemudian di alam dunia ini manusia sekarang amnesia. Tadi semua. Amnesia berarti adalah tidur massal tadi semua. Maka inilah sesungguhnya di kehidupan ini kalau manusia tidak kembali disadarkan, dan dia mati dalam keadaan tidak sadar, maka kembalinya ruh itu sesuai dengan tingkat kesadaran. Maka ada kesadaran tingkat nabati, masuklah ke tumbuhan, kesadaran tingkat hewani,
masuklah ke binatang, karena dia harusnya dia sebelum mati itu adalah wa inna ilaika wa anna ila rabbikal muntaha, kata Allah, akulah penghujung perjalananmu, karena asalnya aku, maka kau harus kembali kepada aku dari semua. Inilah kehidupan sekarang di bulan Ramadan ini, kita harus mudik. Maka kisah mudik dalam Ramadan, di setiap akhir Ramadan ada sebenarnya kita harus mudik yang sebenarnya di Ramadan itu. Makanya kenapa ada malam Lailatul Qadar, supaya kita bisa mudik. Tapi syaratnya untuk mudik dari awal, kemarin Abah sudah membahas. Kenapa Ramadan itu dibagi oleh Nabi, 10 yang awal adalah rahmat, 10 yang kedua adalah maghfirah, 10 yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Karena kita terbagi 3 bagian. Tadi tubuhnya adalah, inilah penghalang. Sampai ulama berkata, la hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang dirimu kecuali tubuhmu sendiri. Bagaimana? Hei ruh, kamu akan kembali. Sementara yang merasakan, yang bangga sekarang, siapa kamu? Sony Ericsson. Dia lupa sebenarnya dirinya adalah SIM card. Ruh. Tetap aja HP itu ngakunya. HP apa? Sony Ericsson. HP apa? Samsung. HP apa? Tapi SIM cardnya nggak pernah ditoel. Sementara yang punya perjanjian dengan Allah itu, yang provider itu SIM card. Maka pada saat Bapak beli HP, nggak usah pakai kakak. Tapi pada saat Bapak beli nomor, pakai kakak nggak? Pakai kakak tadi semua. Karena yang paling penting daripada HP itu bukan HP-nya. Karena HP bisa ganti berkali-kali. Sementara SIM card tetap tadi semua. Itulah tentang sesungguhnya. Kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu di dunia ini adalah untuk mengingatkan kita kembali kepada Allah. Maka di bulan Ramadan ini sebetulnya 1 bulan yang sebetulnya adalah, walaupun bulan Ramadan bukan bulan yang disucikan oleh Allah, tapi Ramadan itu punya kekhususan. Karena Ramadan setelah kita tadi Muharram benar, Safarnya udah kosong, sifir, lahirkan Rabiul Awal Muhammad tanggal 12/12 tadi semua. Masuklah Jumadil Awal, Jumadil Akhir, maka di Rajab itu sudah mulai harusnya diproses bagaimana la ilaha illallah itu dikembalikan, dihidupkan ruh kita. Karena kata Nabi, sesungguhnya Rajab ada syahrullah, bulannya Allah. Kemudian Sya'ban adalah bulanku. Sementara Ramadan bulan ke-9, bulan umatku. Maka disinilah kesempatan kita untuk mulih ke jati, mulang ke asal, ini bisa terjadi. Lailatul Qadar tadi semua adalah karena hanya Ramadan yang Allah berfirman, as-saumul li wa ana azibih. Nah, saum bisa diartikan saum, bisa diartikan syam tadi semua. Ada satu kata saum di surat Maryam, karena di situ berkaitan kaf, ha, ya, ain, shod. Sesungguhnya disitulah amaliyah yang kita lakukan tadi pagi, 7 di sini, 7 di dada, dan 7 di atas. Itulah tentang kaf, ha, ya, ain. Nah malam ini kaf, ha, ya, ain, shod. Tutup 2 matamu, tutup 2 telingamu, tutup 2 lubang hidungmu. Itulah cara mematikan diri. Tadi Bapak kan nanya tadi, cara mematikan diri. Karena kalau tidak dimatikan, maka tidak ada hidup. Nah inilah hari ini sesungguhnya manusia lupa bahwa dia tajalliyat karena julat ta'ayun. Dia itu adalah penampakan. Kan tadi dari kosong. Kalam ahadiyah, kalam wahdah, alam sifat, kalam asma, kalam afal, kalam misal, kalam adsam. Lahirlah di alam insan. Maka disebutlah kelahiran kita di alam dunia ini disebut insan kamil. Nah, maka kita harus mukamil. Tadi insan kamil, mukamil. Tadi semua.
Isra wal Mi'raj tadi semua, atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi tidak bisa inna ilaihi raji'un kecuali udah ese tadi semua ya. Kalau kesini ese, kesini ese. Tapi satu pemain dua wajah dari semua. Satu pemain dua wajah, tetapi harus disatukan di Ramadan. Klik, Ramadan. Mematikan. Bagaimana meniti? Kalau rokok dipijit, klik. Kalau manusia gimana? La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqi ilallah. Itulah Ramadan. Tadi semua. Tetapi sebelum ke ese, ini tidak bisa. Berarti kita harus apa dulu? Harus jisamsu. Karena nanti ujungnya adalah tadi kita ini kamil mukamil adalah surat Al-Maidah, al yauma akmal tu. Itu adanya berarti di surat Al-Maidah orang yang sudah ese dia akan masuk ke surat Al-Maidah. Kalau tidak masuk surat Al-An'am. Jadi binatang. Dibikinlah komen itu bener eta tadi. Ulaika kal an'am tadi semuanya. Karena yang kayak begitu tuh jelas bukan insan kan gitu. Ya. Bagaimana untuk dapat kese harus tadi surat An-Nisa tadi masna wasulasa waruba tadi. Kita itu udah Tuhan dengan rokok saja karena kata ingat kalau bagi orang yang sudah tauhid apapun yang dilihatnya jalan pulang menuju Allah walaupun lewat udud tadi. Makanya udud itu masuk napas syirullah dan nurullah. Allah semua. Maka sedap banget dengan ese ini. Tadi semua. Ya, tadi semua. Oh, bahkan Abah bisa narik Mercy hanya dengan ese. Tadi semua. Tadi. Makanya anu komen jorek tong dibejaan konsepna. Tadi. Eta. Lamun cek Tuan Syabul Qadir dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani jelema susah dunia, nah susah akhirat. Itulah. Dan jumlahnya 99%, karena Allah nyebutnya kasiro. Walaqad dara'na li jahannama kasiron minal jinni wal insi. Itulah tadi. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, terkunci dadanya. Akibat terkunci tidak bisa bangun dari tidur. Berarti kehidupan ini adalah kematian kepada dia. Berarti itulah kata Nabi an-nasu niyamun wa idamatu intabahu, ketika dia bangun dari tidur baru dia nyaring hidup dari semua. Makanya ucapan ese ini adalah sebetulnya untuk mematikan, karena kalau udah ese adalah mukhotob ana anta antaan ana, karena kesini ese kata si manis kepada gula, kamu aku kak al insanu syirri wa ana syirrahu tadi. Wallahul batinul insan wal insan dohirullah. Itu maka kamu adalah dohirku dan aku adalah batinmu. Itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itulah tentang rokok jisamsu. Dan sebelum bisa ke jisamsu itu kalau seandainya sudah Al-Baqarah tadi. Surat Ali Imran tuh. Supaya apa? Melahirkan siapa? Maryam melahirkan Abdullah. Jadikan ruhmu Abdullah. Sementara jasadmu adalah Maryam. Supaya lahirlah Isa Ruhullah. Di situ. Tapi nggak bisa ke siapa Ali Imran sebelum sembelih dulu sapinya. Tapi nggak bisa dia menyembelih sapi kecuali alif sudah laisa pada mim. Alif la mim. Tapi
Alif laisa pada mim kalau tubuhnya sudah Fatihah tuh. Kalau tidak ulaika kal an'am. Itu cek Allah, lain cek Abah gitu. Ulaika kal sesungguhnya mereka itu binatang tadi semua ya. Konsep Allah itu jelas dalam Al-Qur'an. Sangat indah disusun dalam Al-Qur'an. Inilah tentang proses perjalanan mudik. Kita datang dari Allah, kembali kepada Allah. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Nah makanya di situ adalah terbagilah kita ada pemaknaan syariat dan pemaknaan hakikat.